Hai semuanya, jadi kali ini gue mau bahas tentang podcast kegiatan belajar dialihkan ke rumah. Nah itu manfaatnya tuh kayak gimana sih? Jadi pemerintah Italia itu udah menutup kegiatan belajar sekolah demi mencegah semakin meluasnya persebaran virus corona. Tak hanya kegiatan belajar mengajar di sekolah aja, tapi pemerintah Italia juga ngeinstruksiin supaya pelaksanaan pertandingan seri Liga Sepak Bola itu dilakukan secara tertutup tanpa adanya penonton. Gak cuma di Italia nih, wabah corona juga ngebuat pemerintah Arab Saudi memutuskan untuk menutup kegiatan belajar di sekolah dan menginstruksikan pada para siswa untuk belajar di rumah dengan menggunakan kelas virtual. Nah, selain itu, selain di Italia dan di Arab, beberapa negara seperti Korea, Iran, Jepang, dan Prancis juga memutuskan untuk sementara sekolah-sekolah mereka kegiatan belajar mengajarnya di rumah. Setidaknya hampir 300 juta murid di seluruh dunia dirumahkan. Jika di negara-negara lain telah memutuskan untuk menghentikan sementara kegiatan belajar mengajar di sekolah supaya mencegah penyebaran coronavirus, gimana sih pemerintah Indonesia? Apakah pemerintah juga bakal menetapkan kebijakan serupa demi menghindari pencegahan corona di lingkungan sekolah? Apakah ribuan atau bahkan jutaan murid merasakan pengalaman homeschooling untuk sementara waktu? Ya, sejauh ini kan kalian udah bisa lihat sendiri kalau di Indonesia udah terjadi yang namanya homeschooling dan sekolah virtual ya, menggunakan WA atau sosial media dan berbagai aplikasi lainnya. Udah banyak banget edaran di seluruh Indonesia yang menetapkan bahwa sekolah di Indonesia itu diliburin dan bahkan sampai saat ini diperpanjang sampai bulan April, dan itu tuh bikin stres banget, semua orang cemas dan panik. Tapi dalam artikelnya yang dipublikasikan dalam situs Psychology Today, Donna Matthews PhD menjabarkan bahwa dari mengikuti program homeschooling ada manfaatnya. Yang pertama, efisien. Jadi kemampuan satu murid dengan murid lain itu memahami suatu pelajaran kan biasanya beda-beda. Ada murid yang bisa cepat paham materi yang lebih terus juga ada yang agak lama gitu ya. Dengan belajar di rumah jadi bisa menentukan sendiri gitu waktu belajarnya. Dan jika kamu murid yang cepat nyerap materi, kamu bisa langsung belajar ke materi berikutnya tanpa harus menunggu murid-murid yang lainnya paham. Jika kamu cenderung lebih pelan dalam menguasai materi, kamu nggak perlu takut ketinggalan penjelasan. Kamu bisa lebih memperdalam pemahamanmu terlebih dahulu sebelum lanjut ke materi berikutnya. Sebagai murid yang biasa belajar di kelas, kamu tuh bakal mengalami kesulitan untuk beradaptasi jika kegiatan belajarmu dipindahkan di rumah kan. Nah, salah satunya bisa jadi karena intensitas tatap muka dengan guru yang menurun. Untuk mengatasi hal tersebut, kamu bisa belajar bareng di aplikasi online lainnya ya, kayak Genius, Ruang Guru, dan lain sebagainya. Fleksibilitas, let's say kamu harus belajar di rumah tanpa pendampingan seorang guru nih. Salah satu sisi ini tuh dapat menjadi kendala terutama buat kamu yang merasa lebih mudah menguasai materi jika diterangkan secara langsung ya. Namun di sisi lain, hal ini juga menjadi kesempatan buat kamu buat eksperimen metode belajar. Siapa tahu kamu malah lebih mudah menguasai materi jika belajar di tempat yang tenang dalam keadaan sendirian. Jika keadaan ini sebagai sebuah kesempatan bukan sebagai halangan. Terus juga ada kebebasan dalam membuat jadwal belajar. Ini kalau biasanya kamu jam 7:30 udah harus duduk di kelas, belajar di rumah,
ya duduk di kelas. Kalau kamu udah biasa jam 8 tuh udah duduk di kelas, bahkan lebih pagi ya jam 7. Belajar di rumah itu ngasih kesempatan buat ngatur sendiri kapan kamu belajar. Misalnya kamu adalah anak yang lebih suka belajar siang atau bahkan malam, kamu bisa fleksibel dalam mengatur jadwal belajar kamu. Intinya sih jangan karena fleksibel kamu malah lalai dan gak belajar. Terus juga ada kehangatan keluarga. Nah, beberapa jam waktu yang biasa kamu habiskan di sekolah setiap harinya, belum lagi dengan bimbel yang kamu ikuti, banyaknya waktu yang kamu habiskan untuk belajar boleh jadi membuat kamu dan keluarga itu tidak banyak waktunya. Pagi hari kamu harus berangkat dan malam harinya kamu kelelahan dan memutuskan untuk tidur cepat. Nah, kesibukan yang kamu jalani tersebut bisa membuat waktu bersama keluarga jadi lebih pendek. Dengan menjalani kegiatan belajar di rumah, kamu jadi lebih bisa ngehabisin waktu lebih banyak dengan keluarga. Ada banyak manfaat yang bisa kamu peroleh dari menghabiskan waktu bersama keluarga. Dan tulisannya psikolog bersama Dr. Zol Miller menyebarkan manfaat-manfaat menghabiskan waktu bersama keluarga, yaitu adalah bisa meningkatkan self-esteem atau penghargaan atas diri sendiri pada anak, mempererat ikatan dalam keluarga. Dan yang ketiga adalah mempererat kebersamaan keluarga yang bisa menciptakan perilaku positif, serta waktu yang kamu habiskan bersama keluarga bisa meninggalkan memori yang indah dalam ingatanmu. Terus jika hubungan kamu dengan orang tuamu selama ini kurang baik, nah, ngabisin waktu bersama itu bisa jadi salah satu solusi buat memperbaikinya. Terus juga ada kebebasan ya. Terkadang sekolah tidak dapat menyediakan segala hal yang dibutuhkan oleh muridnya. Misalnya kamu lebih mudah dalam memahami pelajaran jika kamu belajar sambil mendengarkan musik klasik, tetapi hal tersebut gak dapat dipenuhi di sekolah karena kebanyakan murid lebih nyaman belajar dalam suasana yang tenang. Kebutuhan khusus tersebut dapat kamu penuhi saat menjalani kegiatan belajar di rumah. Nah, jadi sebenarnya banyak sekali sih manfaat-manfaat yang bisa kamu dapetin ketika kamu belajar di rumah. Jadi kamu jangan ngerasa kayak bete dan kayak gabut terus dan gak tahu harus ngapain lagi. Kamu harusnya memetik beberapa manfaat yang bisa kamu dapetin seperti yang tadi saya jelasin kan. Banyak banget kelebihannya seperti efisien.